Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak Ibu guru juga yang ada di DIY dan sekitarnya, berjumpa kembali dengan tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kali ini kami akan mengajak panjenengan semua untuk membicarakan tentang obesitas. Masalah itu perlu kita bicarakan karena ternyata memang trennya akhir-akhir ini semakin meningkat, apalagi 10 tahun terakhir di Indonesia maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Nampak nyata pertumbuhannya, perkembangannya banyak sekali terjadi kasus obesitas pada anak, yang salah satu bahaya adalah sering berlanjut menjadi obesitas pada masa dewasa. Dan ternyata obesitas pada masa dewasa juga menunjukkan tren peningkatan. Masalahnya adalah bahwa peningkatan obesitas pada anak dan remaja dan juga pada dewasa tentu akan disertai dengan komorbiditas, ya, penyakit-penyakit yang muncul akibat obesitas, yaitu terjadinya sindrom metabolik, ya, hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, ya. Lalu khusus pada anak perempuan, pada remaja perempuan dan pada wanita dewasa, ini dapat mengganggu kesuburan juga loh. Dapat terjadi yang namanya sindrom ovarium polikistik, ya, polikistik ovarium syndrome. Nah, ini mengurangi kesuburan. Maka ini harus kita bincangkan dan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita kali ini, Dr. Muhammad Khotibuddin, ya, MKes dari FKIK UMY, yang akan membicarakan tentang bagaimana cara deteksi dini, pengukurannya, supaya kita tahu bukan sekedar subjektif nampak gemuk, tapi juga lebih pasti gemuk apa tidak, gemuk apa obes 1, apa obes 2, dan seterusnya. Itu sebenarnya ada ukuran-ukurannya. Lalu kita bicarakan juga tentang bagaimana cara mengurangi kegemukan dan obesitas itu dengan pendekatan diet, ya, pendekatan pengaturan makanan dan juga modifikasi perilaku yang melibatkan guru dan orang tua, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita harus meningkatkan literasi gizi kita. Assalamualaikum Dr. Hopu. Kita Waalaikumsalam. akan berdiskusi dengan sahabat PKU. Saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Bambang Edi Susianto atas waktu dan kesempatannya. Sahabat PKU yang berbahagia, saya memperkenalkan kembali, ya, diri saya. Nama saya Dr. Muhammad Khotibuddin, ya. Saya adalah seorang dosen di pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mengukur seseorang itu obesitas atau tidak, dan bagaimana nanti menurunkan berat badan, ya, dengan pengaturan makan yang baik dan benar. Karena kita tahu di luar sana itu banyak sekali diet-diet yang ditawarkan, ya, yang ditawarkan, dan itu nanti akan kita bahas nanti, ya, sedikit ya untuk sebagai pemicu diskusi maupun pertanyaan. Nah, yang pertama-tama adalah tentang obesitas. Obesitas umumnya
secara kasat mata dapat kita lihat ya dari postur bentuk tubuhnya yang kelihatan gemuk ya gitu. Tetapi bagaimana kegemukan itu mencapai stadium atau derajat tertentu. Nah, tidak hanya sekedar oh ini gemuk banget, kurang gemuk. Nah, tidak seperti itu. Jadi harus dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran yang baik dan benar ini tergantung dari indeks massa tubuh seseorang. Nah, untuk kategori anak-anak, tentunya pengukuran indeks massa tubuh ini tidak bisa langsung dipakai. Oh, ini indeks massa tubuhnya sekian. Tetapi untuk anak-anak dan remaja biasanya indeks massa tubuh itu ukurannya harus dimasukkan ke dalam grafik pertumbuhan yang sesuai. Yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman sejawat yang lain. Nah, untuk mengukur indeks massa tubuh ini sangat ditentukan oleh ukuran tinggi badan dan berat badan. Ya. Bagaimana mengukur tinggi badan dan berat badan yang valid? Nah, ini informasinya ya. Yang pertama adalah berat badan. Ya, untuk berat badan ini sangat sederhana, yaitu adanya timbangan yang ada di rumah, baik itu timbangan jarum ataupun timbangan digital, semuanya bisa dipakai. Ya. Tetapi bagaimana sikap yang benar saat mengukur berat badan? Nah, ini yang perlu untuk diketahui Bapak Ibu sekalian supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya. Yang pertama, ketika waktu yang tepat untuk mengukur berat badan itu adalah pas bangun tidur ya. Dan itu setelah mengosongkan kandung kemih dan sebelum sarapan. Itu menunjukkan berat badan yang sesungguhnya dari seseorang ya. Gitu. Nah, kemudian usahakan untuk pakaian itu seminimal mungkin ya. Jadi sedikit mungkin, seringan mungkin ya. Nah, gitu. Karena kalau mengukur di rumah ya bebas-bebas aja, silakan memilih pakaian yang paling ringan ya. Gitu. Kemudian timbangan itu harus diletakkan di atas satu bidang yang datar dan keras, ya, tidak empuk. Ya, kalau misalnya pakai tegel atau ubin ataupun marmer, itu usahakan yang satu kotak penuh. Jadi tidak sampai dua kotak yang kemudian dipisahkan oleh sekat atau penanda tegelnya itu. Jadi kalau bisa satu bidang penuh. Ya. Nah, kemudian usahakan untuk angkanya itu jarumnya penunjuk itu di angka 0. Kalau belum ditera dulu, ya, ditera dulu. Lalu kemudian kalau sudah di angka 0, baru kemudian subjek yang ditimbang itu naik persis di tengah-tengah ya, persis di tengah-tengah. Nah, kemudian tidak bergerak, pandangan lurus ke depan ya. Kemudian silakan dibaca pada ketelitian 0,1 kg yang paling dekat di situ. Jadi jangan dibulatkan ke angka yang lebih besarnya ya, tapi kalau bisa ya sampai koma yang 0,1. Kalau pakai timbangan digital justru lebih mudah ya. Gitu. Kemudian ya itu untuk mengukur berat badan ya, lalu kemudian dicatat. Kemudian untuk tinggi badan untuk anak-anak tentunya tadi kalau untuk kurang dari 2 tahun ada alat ukur sendiri yang harus berbaring ya. Tapi kalau untuk anak-anak umur 2 tahun sampai remaja tentunya bisa berdiri. Nah, biasanya alatnya yang paling bagus adalah microtoys namanya. Nah, itu banyak sekali dijual ataupun banyak sekali ada di klinik-klinik maupun di tempat lain ya. Jadi microtoys itu nanti ditempelkan setinggi 2 meter ya di atas, dan itu microtoys yang valid itu kalau alatnya itu ditaruh di lantai, digeret sampai ke lantai. Nah, itu jarumnya menunjukkan angka 0 persis. Kalau nggak 0 persis berarti harus disesuaikan ya. Gitu ya. Kemudian yang paling penting dalam itu adalah pengukurannya adalah subjek itu harus berdiri membelakangi temboknya ya, membelakangi tembok, pandangan lurus ke depan, kepala, kemudian punggung, bokong sama tumit itu harus nempel ke tembok. Pandangan lurus ke depan, kemudian baru microtoysnya itu diturunkan sampai ke atas kepala ya. Dan itu kalau ada rambut ditekan saja rambutnya sampai ke kulitnya. Oke. Lalu kemudian dibaca secara tegak lurus 90 derajat ya. 180 derajat ya, tegak lurus ya. Itu berarti terus dibaca dengan ketelitian 0,1 cm. Nah, hasil yang sudah didapatkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam rumus nanti ya. Nah, rumusnya nanti adalah indeks massa tubuh sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter ya, dikali
tinggi badan dalam meter. Ya, sehingga disebutkan adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, nanti kita akan lihat contohnya, nanti ada slide-nya ya. Nah, apabila contoh misalnya seseorang dengan hasil pengukuran berat badan 60,5 kilo, terus kemudian remaja itu juga tingginya 171,8, maka IMT-nya adalah 60,5 dibagi 1,718 dikali 1,718 sama dengan 20,5. Nah, ini nanti angka ini tentunya harus disesuaikan dulu dengan grafik pertumbuhannya jika itu adalah masih remaja kurang dari 18 tahun. Nah, selanjutnya adalah pengukuran lingkar pinggang ya. Pengukuran lingkar pinggang ini penting untuk menunjukkan apakah seorang itu memiliki tipe obesitas sentral atau tidak ya. Gitu. Nah, tentunya untuk yang anak-anak nanti sudah dijelaskan tadi ya, dari persentil 80. Nah, bagaimana mendapatkan ukuran lingkar pinggang yang baik ya? Untuk laki-laki dan perempuan ya umumnya sama saja ya. Yang penting menggunakan pita meter yang dari plastik itu dilingkarkan melewati pusat ya, atau melalui pusat ya. Atau dia harus berada di antara iga terakhir ya, iga terakhir anak itu sama tulang panggul. Nah, pita itu ada di tengah-tengah situ. Nah, kemudian langsung diputarkan, dililitkan gitu, kemudian dicari hingga batas 0,1 cm terdekat. Oke. Nah, itu adalah cara pengukuran yang valid dan benar. Nah, bagaimana lanjutannya kalau seandainya anak atau remaja yang kita miliki ini memiliki indeks obesitas ya, atau dikatakan kegemukan dan sebagainya ya. Tentunya kita harus tahu dulu ya tentang konsep kenapa seseorang itu gemuk atau tidak ya. Jadi tentunya ini adalah akibat dari ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran ya. Jadi kalau sebuah timbangan itu dia harus terimbang. Jadi antara yang masuk dengan yang keluar, energi yang kita dapat dari makanan itu harus sama dengan yang dikeluarkan. Ya, kita mendapatkan energi dari makanan, asupan makanan ya. Sehingga kalau energi yang kita pakai untuk ya kebutuhan basal kita dan juga pekerjaan sehari-hari dari anak itu ya, kemudian masih ada sisa, ya artinya lebih banyak masukan makanannya ya daripada keluarnya ya, energi yang dipakai, atau energi yang dipakai itu terlalu sedikit sehingga makanan yang masuk itu menjadi terlalu banyak. Ya, itu nanti akan disimpan menjadi lemak ya, cadangan energi tubuh. Nah, semakin lama akan semakin besar dan terjadi kegemukan. Nah, intinya sih cuman tinggal mengatur aja yang masuk dengan yang keluar ini seimbang gitu ya. Jadi kalau mau mengurangi cadangan energi ya tinggal memperbanyak keluarnya dan mempersedikit masukannya. Cukup itu saja. Tetapi itu dilakukan setiap hari. Nah, ini konsep teoritisnya seperti itu. Sehingga kalau makan sedikit ya kemudian keluarnya itu ditambah dengan olahraga ya, selain kegiatan sekolah, harian dan sebagainya, itu harus ada tambahan aktivitas olahraganya ya di luar kegiatan olahraga di sekolah. Nah, itu untuk memperbesar keluarnya energi itu, ya, keluarnya energi itu. Nah, nah itu nanti akan kalau seandainya keseimbangannya negatif, maka tubuh akan mengambil energi dari cadangan lemak tubuh itu, begitu. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah ini antara diet saja, ya, diet saja itu tidak bisa sendirian, ya. Karena diet dengan aktivitas itu seperti koin. Jadi kalau salah satu itu diet, maka koin sisi sebelahnya adalah olahraga. Uang itu juga sama, kalau hanya satu sisi saja dia nggak laku, maka dia harus ada dua sisi yang dikerjakan secara bersamaan. Itu konsep yang sebenarnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana mengatur diet yang baik ya. Untuk diet yang baik dan benar itu tadi adalah komposisinya tetap harus seimbang ya. Komposisinya harus seimbang, terdiri dari ada karbohidratnya, ada lemak, tetap ada lemaknya, dan ada proteinnya. Nah, 55% dari apa yang kita makan itu harus terdiri dari karbohidrat. Sedangkan 20%-nya bisa dari lemak dan 15%-nya dari protein. Tentunya ini masih bisa digeser-geser ya.
sedikit-sedikit gitu ya. Intinya seimbang itu adalah di situ. Nah, untuk pertumbuhan biasanya protein yang dimakan itu bisa sampai 1 gram per kilogram berat badan minimal begitu ya. Dan itu kebutuhan yang harus dicukupi ya. Sehingga dalam diet sehari-hari protein yang akan dirubah, protein yang akan dimakan itu tetap ya. Kalau mau menurunkan berat badan maka asupan proteinnya tetap sama. Kemudian yang dikurangi adalah lemaknya ya. Yang dikurangi itu adalah lemaknya, atau kalau misalnya diperlukan tanpa lemak ya, karena biasanya protein itu ada yang protein memiliki kandungan lemak tertentu ya, sehingga dapat dicukupi dari protein itu. Nah, yang dimainkan dari penurunan berat badan itu adalah jumlah dari karbohidratnya tadi ya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan untuk penurunan berat badan. Nah, bagaimana cara menentukan kebutuhan untuk berat badan ini ya? Umumnya seseorang harus makan kurang dari kebutuhannya itu ya, kurang dari kebutuhannya. Nah, rekomendasinya adalah seseorang itu harus menurunkan berat badan 10% dalam 6 bulan ya, itu menurut North American Diabetic menurut North American Association for the Study of Obesity ya. Jadi 10% dari berat badan awal dalam waktu 6 bulan. Nah, ini supaya setelah selesai program itu berat badannya kemudian tidak cepat kembali ya. Kemudian mengurangi asupan energi ya, itu kira-kira 300 sampai 500 kilokalori per hari ya untuk IMT atau untuk yang kegemukan ya. Kalau misalnya ada yang obesitas di atas 30 atau 35, maka dia asupan energinya sampai 1000 per hari dari kebutuhannya. Misalnya kalau remaja itu umumnya misalnya kebutuhannya 2000 kilokalori per hari ya, maka dia harus dikurangi 500 misalnya ya. 500 sehingga dia setiap hari makan 1500 kilokalori. Itu kan kalau dikurangi itu kan dari 2000 ke 1500 kan cuma berkurang seperempat. Nah itu. Nah cuma pembagian diet rendah kalori ini ada banyak macam-macamnya. Ada yang diet 1500 kilokalori, ada diet 1200 kilokalori, ada juga yang diet 800 kilokalori atau disebut dengan very low kalori diet ya. Kemudian kalau yang low kalori diet itu adalah antara 1200 sampai dengan 1500. Tentunya ini harus dengan pengawasan juga ya, atau monitor dari ahli gizi dan sebagainya. Nah, tentunya kalau membayangkan itu susah ya, 2000 kalori, 1500 kalori, 800 kalori susah gitu ya. Ya kita ibaratkan aja kalau seandainya 1500, yaitu kalau dari 2000 ya kira-kira kurang seperempat ya. Kalau yang pakai 1200 yaitu berarti kira-kira makanan sehari-harinya itu dikurangi sepertiga ya. Dan kalau misalnya harus kena 800 kilokalori per hari karena gemuk banget ya, gemuk banget yang obesitas grade 1-2 itu ya, maka dia dapat dikurangi hingga setengah sampai dengan 2/3 maksimal ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Tetap harus ada yang dimakan, tidak boleh berpuasa ya, karena anak-anak harus ada pertumbuhan ya. Kemudian juga penurunan berat badan yang terlalu cepat itu juga nanti akan dapat membuat rebound fenomen. Jadi anak ketika dia lupa untuk diet, maka kemudian dia bisa langsung menaikkan berat badan lebih cepat dari penurunannya dan naiknya drastis. Jadi begitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang terakhir ya, pesan saya yang terakhir ya, di dalam mengurangi asupan makanan di sini atau kalori di sini itu sangat mudah. Okay. Bahwasanya perubahan kebiasaan dari diet harian selama kegemukan menjadi diet harian yang dikurangi dan itu harus dilakukan selama berbulan-bulan, itu membutuhkan usaha psikologis yang berat nih, karena seseorang dari zona nyaman ke zona tidak nyaman itu tentunya halangannya sangat berat. Nah, sehingga dibutuhkan mentor, ada pendamping, supervisi, kontrol, kendali, ataupun juga teman. Kemudian juga butuh niat dan kesadaran serta tekad yang membara. Indikator utama dari keberhasilan penurunan berat badan ini sebenarnya bukan pada sekedar berat badannya turun ya, tetapi terbentuknya kebiasaan diet yang baru. Nah, itu. Jadi kalau
kebiasaan diet yang barunya sudah berubah, maka berat badan akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau misalnya indikatornya adalah berat badan, biasanya nanti mudah puas, lalu kemudian lupa dengan kebiasaannya, lalu kemudian kembali ke berat badan yang awal, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Itu saja sebagai pemicunya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menimbulkan banyak diskusi dan pertanyaan. Sekian Dr. Bambang Edi dan juga sahabat PKU yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat PKU, Dr. Khotibuddin sudah mengajak kita untuk mempertimbangkan pengaturan diet yang baik ya untuk anak dan remaja kita yang mengalami masalah kegemukan atau bahkan obesitas. Caranya adalah mengurangi kalori, namun tetap ada batasan ya, tidak boleh terlalu ketat juga ya, karena anak masih membutuhkan tumbuh kembang. Umumnya kita mengatakan tidak boleh kurang dari 1.200 kilokalori per hari ya umumnya. Namun semuanya perlu penyesuaian secara individual karena data perorangan itu akan berbeda, maka kita harus sesuaikan. Maka kami siap mendampingi kalau ada Bapak Ibu yang mempunyai putra dan putri yang kelihatannya kok obesitas begitu, silakan hubungi kami, bisa melalui Japri di nomor kami 0815 6967 510, atau silakan tulis di komentar di YouTube PKU Gamping ini. Silakan komen di situ, dan kami juga akan menyiapkan sebuah forum melalui Zoom. Kita bisa berdiskusi langsung nantinya. Kami akan beritahukan kepada Anda kapan event itu akan kami adakan. Oleh karena itu, supaya mendapatkan informasinya, silakan kontak kami melalui WA yang sudah kami berikan tadi. Kiranya untuk kali ini kami cukupkan sekian perjumpaan kita dari tim pengabdian pada masyarakat FKIKUMY bersama PKU Muhammadiyah Gamping, bersama-sama mencoba menanggulangi masalah obesitas pada anak dan remaja. Untuk kualitas anak kita yang lebih baik, mari kita atasi obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.